Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Heni dalam mata pelajaran KNU-an untuk anak-anak kelas 5 MINU Bernat Kudus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang makam Wali Songo ya. Di mana saja makam para Wali Songo tersebut ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita baca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Songo adalah 9 wali atau 9 ulama yang mendakwahkan agama Islam khususnya di tanah Jawa. Berdasarkan tempat dakwah dan makamnya ya, Wali Songo ini terbagi menjadi 3, yaitu di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Yang berada di Jawa Timur diantaranya adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Giri. Sedangkan yang berada di Jawa Tengah yaitu Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Sedangkan yang berada di Jawa Barat yaitu Sunan Gunung Jati. Wali Songo sekarang kan sudah tidak ada, sudah wafat semua ya. Sebagai seorang pelajar, apa yang bisa kita lakukan untuk mengenang jasa-jasa mereka? Yang pertama yaitu meneruskan perjuangan Wali Songo ya. Kalau dulu Wali Songo itu berjuang mendakwahkan agama Islam, kalau sekarang kita cukup meneruskan perjuangannya dengan memperbaiki ibadah kita ya, dengan menjadi umat Islam yang selalu lebih baik setiap harinya ya, mempengaruhi orang-orang di sekitar kita juga agar menjadi umat Islam yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya adalah menziarahi makamnya ya. Ciri khas dari orang-orang NU itu sering berziarah ke makam Wali Songo. Tujuan mereka berziarah ke makam Wali Songo yang pertama yaitu berharap berkah, karena Wali Songo ini adalah waliullah ya, kekasih Allah. Jadi mereka berdoa dengan wasilah Wali Songo ya, memohon kepada Allah agar hajat-hajat mereka tercapai. Yang selanjutnya tujuan mereka ingin napak tilas, mengenang sejarah perjuangan Wali Songo dalam menyebarkan atau mendakwahkan agama Islam di tanah Jawa. Berikut ini lokasi makam Wali Songo yang sering dikunjungi oleh para peziarah. Yang pertama yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Makamnya terletak di Kampung Gapura. Kampung Gapura ini berada di dalam kota Gresik, Jawa Timur. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Makamnya terletak di Kampung Ampel di kota Surabaya. Dan ada ciri khasnya yaitu di depan makam ada 2 pintu gerbang besar bergaya Eropa. Dan makamnya ini terpisah dengan makam lainnya dan diberi pagar teralis dan besi setinggi 110 cm. Kota Surabaya berada di Jawa Timur. Selanjutnya adalah makam Sunan Bonang. Makam Sunan Bonang terletak di kompleks pemakaman Desa Kutorejo, Kecamatan Tuban, di kota Tuban. Tepatnya berada di sebelah barat alun-alun kota Tuban, di sebelah barat Masjid Agung Tuban ya. Tuban berada di mana? Jawa Timur. Selanjutnya adalah makam Sunan Giri. Letaknya di sebelah bukit di Dusun Kedaton ya, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Ya, kompleks makam Sunan Giri ini berupa dataran
bertingkat 3 dengan bagian belakang paling tinggi ya. Makamnya berada di dataran yang tinggi, karena Giri sendiri itu artinya gunung. Gresik ini masuk di Jawa Timur. Yang selanjutnya adalah Sunan Derajat. Makamnya terletak di daerah Derajat Lamongan yang dapat ditempuh dari Surabaya maupun Tuban lewat jalan Dendeles ya, Anyar, Panarukan. Lamongan sendiri itu berada di Jawa Timur. Selanjutnya memasuki para wali songo yang berada di Jawa Tengah. Yang pertama ada Sunan Muria. Sunan Muria makamnya terletak di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Selanjutnya adalah Sunan Kudus ya. Sunan Kudus ini makamnya terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Makam Sunan Kudus sendiri terdapat di tengah-tengah bangunan induk berbentuk joglo ya. Kemudian yang selanjutnya adalah makam Sunan Kalijogo. Ini terletak di tengah kompleks pemakaman Desa Ngadilangu. Desa Ngadilangu ini berada di Kabupaten Demak. Kemudian yang terakhir makam Wali Songo yang berada di Jawa Barat yaitu Sunan Gunung Jati. Makamnya terletak di Desa Astana, Kecamatan Cirebon atau sekitar 6 km dari kota Cirebon ya. Nah, kota Cirebon sendiri berada di Jawa Barat. Itulah tadi makam-makam Wali Songo yang sering diziarahi ya. Sekian materi yang dapat Bu Heni sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.